Shalom, selamat hari Minggu buat kita jemaat HKBP Borneo Banjarmasin. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Dan topik minggu kita hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Tuhan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu saat ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559, ayatnya yang pertama dan kedua. Di ayatnya yang kedua, kita bangkit berdiri. Batana sokan si tolu sadar di sokot ni ori puji koarbi de batana sokan si parasiro sada nabadiai debatana sokan suru-suruanmu saluhut marsoma pasahat tupalni akan abadia roh tua dopanmu memuji-muji saleleng naik. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lelap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari ND nomor 20 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Oh Yesus Tuhan kami, sai tatap hamion, asiroham di kami, palua hamion. Naing ihutono nami, napinatikon mi, naing pasingon nami, sogoni rohami. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 165, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu
karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 690, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Ibu rohaku, Tuhan Yesus, suding uluku
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang berbuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindah batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 724, ayatnya yang pertama dan ayat yang keempat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Rehosot Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 8 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2020. Kita dapat membacanya di lembar acara. Warta yang kedua, ibadah minggu. Meskipun kegiatan peribadatan sudah boleh dilaksanakan di tempat ibadah dengan melakukan protokol kesehatan, namun sesuai hasil kesepakatan Parhalado HKBP Borneo lewat diskusi virtual pada hari Rabu 10 Juni 2020, ibadah minggu kita masih dilakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Dan hal ini tetap kita lakukan dan laksanakan sampai keadaan kota Banjarmasin lebih kondusif. Hal ini kita lakukan dengan pertimbangan daerah kita yakni kota Banjarmasin dan sekitarnya masih mengalami peningkatan yang signifikan dalam kasus terpapar COVID-19. Oleh karenanya, kami Parhalado berharap semua jemaat gereja boleh memahami dan bersabar untuk hal itu demi kebaikan bersama. Warta yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Catatan, beberapa bahan pokok boleh diambil beberapa kali jikalau mengalami kesulitan. Dan kami menghimbau kepada kita sekalian yang mengalami kesulitan agar tidak sungkan dan malu jikalau memang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Ini kita lakukan untuk saling berbagi sebagai bentuk saling mengasihi. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku Ende nomor 470, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Doho
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, dan salam sehat buat Amang, Inang, remaja, Naposo Bulung, semuanya yang beribadah saat ini. Kita kembali bertemu dalam ibadah virtual pada minggu pertama Trinitatis pada saat ini. Ya, meskipun kita tahu kegiatan peribadatan di tempat ibadah sudah diperbolehkan, namun mengingat keadaan kota Banjarmasin yang masih zona merah dan masih sangat signifikan di dalam kasus terpapar COVID-19, maka kami menghimbau kepada kita sekalian agar tetap bersabar untuk hal tersebut, dan kita masih melakukan ibadah di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita, yang menjadi renungan pada saat ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikutinya di dalam hati kita. Demikianlah bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Ya, di suatu desa, seorang petani yang tinggal di gubuk yang sederhana, ya menemukan sumber mata air yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena mata air tersebut mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhingga banyaknya. Dan mata air tersebut bisa membuat si petani menjadi pribadi yang kaya raya. Sebab kucuran kepingan uang emas itu tidak akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Tidak akan berhenti jika si petani tidak mengatakan cukup. Nah, seketika itu juga si petani yang selama ini hidup sangat sederhana terperangah melihat kejadian tersebut. Lalu dia di dalam keadaan rasa takjubnya langsung mengambil embernya, mengisi ember-embernya dengan penuh, lalu membawanya ke gubuknya, lalu menempatkan dan menyimpankan di sana. Apakah cukup? Ternyata tidak. Ketika dia sudah membawa kepingan emas yang ada di dalam embernya penuh dan disimpan di dalam gubuknya, justru dia mengambil lagi tempayan, dia mengambil ember, dia mengambil karung, lalu mengisi kembali, lalu menimbunnya atau menyimpannya di dalam rumahnya, sehingga rumahnya sudah penuh dengan kepingan uang emas. Apakah cukup? Ternyata tidak. Ya, dia lalu memikirkan, bagaimana aku menyimpan kepingan uang emas yang masih mengucur dari mata air tersebut. Lalu dia pun menggali lubang yang sangat besar di dekat rumahnya tersebut, dan lalu dia mengisi galian lubang itu dengan kucuran kepingan uang emas
yang dikucurkan dari mata air tersebut. Namun apa? Ketika dia hendak menimbun uang emas itu, akhirnya dia jatuh ke dalam lubang yang besar itu dan tertimbun dan dia akhirnya mati. Amang inang, apa yang boleh kita lihat? Tidak adanya rasa cukup, tidak adanya rasa puas, ingin menimbun, ingin lebih lagi untuk dapat dia nikmati diri sendiri, akhirnya membuat ia mati. Ia mati bersama dengan ketamakannya, ia mati bersama dengan kerakusannya, ia mati bersama dengan keserakahannya. Sebenarnya sangat mudah untuk mengatakan kata cukup, tapi untuk melakukannya pada saat itu dia sangat sulit, sehingga dia mati di dalam ketamakannya. Nah, dalam khotbah kita saat ini Yesus berbicara tentang ketamakan, keserakahan, kerakusan. Kalau dalam bahasa aslinya, ketamakan ini adalah memiliki arti keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang yang bernilai ataupun benda yang bernilai, dengan maksud menyimpan ataupun menikmatinya untuk diri sendiri, dan tidak pernah memiliki keinginan untuk membagikan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, kita tahu di dalam pemberitaan Injil begitu banyak orang yang mengikut Yesus, yang mengikut Yesus ketika Yesus mengajarkan tentang berita sukacita. Dan pada saat ini ketika Yesus melakukan pengajaran, ketika Yesus melakukan pemberitaan, ada orang yang berkumpul dalam keramaian itu bertanya kepada Yesus. Di ayat 13 kita boleh melihat dikatakan di sana, "Guru," katanya seperti itu "katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, inilah perkataannya. Kita boleh memahami seolah-olah dia dizolimi, seolah-olah dia mendapatkan, dia merasa tidak adil dengan apa yang dia dapatkan, mungkin dengan pembagian harta atau dengan skala yang harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga dia mungkin berselisih dengan saudaranya, sehingga dia meminta agar Tuhan Yesus membela dia dengan apa yang menjadi perkaranya pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Yesus menolak. Kalau kita melihat nanti di ayat 14, Yesus menolak. Karena apa? Yesus bukan hanya melihat luar, tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yesus tahu sebenarnya orang ini sedang memanfaatkan atau sedang memperalat Yesus untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi keinginan hatinya. Padahal Yesus tahu pada saat itu dia sedang berselisih dengan saudaranya karena perebutan harta warisan. Nah, ini juga sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, Amang Inang. Tidak banyak saya mendengarkan hal ini terjadi, perselisihan di antara saudara yang marabang adik lah, yang marito lah, pokoknya yang berkeluarga lah, karena harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Bahkan kalau kita boleh melihat, perselisihan ini bisa serius, bahkan sampai kepada pengadilan, untuk memperebutkan harta warisan tersebut. Padahal waktu mereka merasakan pahit ketirnya kehidupan ini, mereka begitu peduli, mereka saling menolong, mereka kompak yang merabang adik, yang marito. Tapi setelah orang tuanya mampu meninggalkan harta warisan, ini sering menjadi pemisah di antara kehidupan keluarga. Semoga itu tidak ada pada kita. Namun ini yang terjadi. Memang seolah-olah kita bertanya, kita melihat ketika orang itu mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku." Saudara dia pakai, keluarga dia pakai. Padahal yang dia lebih pentingkan bukan persaudaraan, tetapi adalah perebutan tentang harta warisan itu. Yesus tahu apa yang ada di dalam benaknya. Yesus tahu apa yang ada di dalam niatnya. Yesus menolaknya. Menolak apa yang menjadi permintaan orang itu. Bahkan dia berkata menolaknya dengan mengajukan suatu pertanyaan. Di ayat yang ke-14 kita boleh melihatnya. Dikatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Inilah cara menolak Yesus. Karena apa? Yang dipersoalkan di sini adalah bahwa Yesus tidak hadir, bahwa Yesus tidak ada di situ pada saat itu untuk memenuhi keinginan ketamakannya, ketamakan manusia. Justru Yesus mau menyampaikan kehendaknya untuk dihidupi agar orang-orang menjauhi ketamakan ataupun bebas dari ketamakan. Jadi dengan pertanyaannya itu Yesus mengajarkan
harusnya manusia itu jauh dari sifat keserakahan, sifat kerakusan, dan juga sifat ketamakan. Nah, ini dimanfaatkan Yesus untuk mengajar mereka bahwa itu tidak baik. Ini boleh kita lihat diperjelas di ayat yang ke-15. Dengan tegas Yesus mengingatkan agar semua berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, karena ketamakan itu sangat berbahaya. Karena ketamakan itu sangat membahayakan, bukan hanya kehidupan kita, tetapi juga kepada kehidupan orang lain. Ketamakan dalam arti kehausan akan lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri bisa sangat membahayakan seluruh tatanan yang ada, ya. Bisa membahayakan seluruh tatanan yang ada, dan termasuk Amang Inang, keadaan bumi yang sedang sekarat ini, bumi yang rusak ini, itu adalah bahagian dari ketamakan manusia, kerakusan manusia, ya, keserakahan manusia. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, ya. Dia pernah mengatakan, sebenarnya bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, semua manusia. Hanya bumi ini tidak cukup menyediakan untuk ketamakan setiap orang. Karena ketamakan, bumi ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup semua orang, sehingga tatanan yang ada menjadi rusak. Untuk menjelaskan bahaya ketamakan ini, Yesus pun mengambil sebuah perumpamaan, yaitu tentang orang kaya yang bodoh. Yesus menyamakan sifat ketamakan dengan sifat orang bodoh, ya. Orang yang tamak itu adalah orang yang bodoh. Ya, ini bukan berarti semata-mata bodoh di dalam ya ilmu pengetahuan atau ketika dihitung berapa IQ-nya. Tapi konsep bodoh di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama, baik itu perjanjian baru, adalah ketika orang yang tidak bijaksana, yaitu karena dia tidak mau menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan apa yang ada padanya, dia menggantungkan hidupnya dengan apa yang ia miliki. Dia lepas dari apa yang dinamakan bergantung dari Tuhan kita. Jadi bodoh di sini bukan berbicara tentang berapa IQ-nya, tetapi bodoh adalah ketika ia melepaskan hubungannya dengan Allah, ia bertanya kepada Dia, ia merasa itu kekuatannya, ia bergantung kepada apa yang ia punya. Dan itu boleh kita lihat, ya, perumpamaan itu ketika seorang yang kaya mendapatkan hasil tanah yang berlimpah-limpah, lihat dia kebingungan. Apa yang harus aku perbuat untuk menyimpan hasil tanah-tanah ini? Dia tidak memikirkan apa yang harus aku berikan kepada para pekerja yang mungkin membantu dia sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Justru dia lebih mementingkan kepentingannya. Itu boleh kita lihat ketika dia berhasil membangun lumbung-lumbung yang begitu besar, dia meletakkan gandum dan barang-barangnya di sana. Dia berkata kepadanya jiwanya, jiwaku sudah tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya apa yang menjadi kebutuhanmu. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, katanya seperti itu. Dia tidak menghiraukan apa yang terjadi, ya. Dia tidak menghiraukan para pekerjanya yang membantu dia. Dia hanya berpikir menimbun kekayaannya untuk menyenangkan apa yang menjadi kesenangan pribadinya, apa yang boleh hanya untuk memuaskan keinginan hatinya. Lalu Yesus pernah berkata bahwa orang yang seperti ini tidak akan mencintai Allah, ya. Orang yang serakah, orang yang rakus, orang yang tamak tidak pernah akan mencintai Allah. Itu sebabnya kalau kita boleh melihat di Matius 6 ayat 24, ini boleh kita lihat, ya. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 24, dikatakan di sana, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Mammon di sini bukan hanya berarti uang, tapi juga sifat ketamakan, sifat keserakahan, sifat kerakusan. Bagaimana mungkin orang yang rakus, bagaimana mungkin orang yang tamak mencintai Tuhan? Karena mencintai Tuhan harus mewujud nyatakan dengan melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes, ya, pendusta orang yang mengatakan dia mengasihi aku tetapi membenci sesamanya. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan, apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi sama itu dengan yang kedua ini, kasihilah sesamamu seperti engkau
mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana mungkin orang yang tamak, bagaimana mungkin orang yang rakus bisa mencintai Allah? Itu tidak mungkin, karena dia hanya mencintai dirinya sendiri, karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu Yesus mengatakan, apa yang terjadi ketika orang kaya yang bodoh itu mengatakan, jiwaku tenanglah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah karena sudah tertimbun. Lalu firman Allah berkata di ayat yang 20, dikatakan di situ, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Inilah firman Allah. Dia lupa bahwa Allah lah yang berkuasa atas hidupnya. Dia menggantungkan hidupnya kepada apa yang dia miliki. Dia menggantungkan hidupnya kepada harta yang mungkin akan berakhir. Dia tidak mau menggantungkan hidupnya kepada sang empunya kehidupan. Akhirnya, apa yang terjadi? Sia-sialah yang telah dia kumpulkan. Bahkan dia tidak menikmati. Bahkan dia tidak tahu untuk siapa kekayaan yang telah dikumpulkannya. Inilah yang mau dikatakan bahaya dari hidup ketamakan, ketika memikirkan diri sendiri, bergantung kepada diri sendiri, hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Lalu Yesus pun mengajak kita di ayat ke-21 untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Bagaimana kaya di hadapan Allah? Yang pasti itu berlawan dengan ketamakan, ya. Artinya yang kalau kita bilang, dia pasti berbuat sesuatu yang boleh menjadi berkat kepada yang lainnya. Boleh menjadi berkat kepada yang lainnya. Dia tidak menimbun kekayaan untuk diri sendiri, tetapi dengan apa yang dia punya, dia usahanya berhasil, pekerjaannya berhasil, hidupnya boleh berjalan dengan baik. Ya, ini juga harus dia yakini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, remaja dan Apostle Bulung, ini juga yang menjadi bahagian keberhasilan pemberitaan Injil ataupun perkembangan kekristenan. Hidup kaya di hadapan Tuhan, yaitu mau saling menolong, saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling berbagi. Sehingga dengan demikian, perkembangan pemberitaan Injil, perkembangan kekristenan itu bisa sampai ke seluruh dunia. Karena apa? Ada yang berkorban, ada yang mau memberikan apa yang menjadi punyanya. Bukan hanya harta, namun dia juga memberikan apa yang ada dalam hidupnya untuk dia persembahkan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya. Itu hanya dititipkan untuk apa yang ada pada kita. Dia tidak mau hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mau memakai itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Jadi kita harus meyakini perbuatan baik yang kita lakukan suatu saat itu akan berbuah, suatu saat itu akan bertumbuh. Memang sering sekali Bapak Ibu, ya dalam berbuat baik ini kita juga bergumul, ya. Apalagi ketika orang yang kita lakukan perbuatan baik ini nggak berterima kasih, ya. Ini mungkin sering menjadi pergumulan. Pernah di dalam PHD INA saya membuka ini, kenapa kita sering kecewa, kenapa kita sering sakit hati? Ya karena memang demikianlah adanya. Kita melakukan kebaikan, ya orang yang kita buat baik itu tidak melakukan kebaikan kepada kita, sehingga sering sekali kita kecewa, sehingga sering sekali kita kan, kalau kayak gininya, ya udahlah, berhentilah yang berbuat baik itu. Tapi ingatlah Bapak Ibu, jangan pernah jemu untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan bertumbuh, itu akan berbuah pada waktunya. Kita boleh melihat video ini. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa?
I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want that? I'll take it back. Hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Setiap kebaikan tidak akan pernah berhenti, namun kebaikan itu akan terus bertumbuh. Dan itu yang saya yakini di gereja kita. Kalaupun kita boleh melihatnya hanya sepotong ini saja untuk saat ini, tapi kita sudah tahu bagaimana bentuk gereja ini. Itu nggak akan mungkin kita dimampukan jikalau tidak ada kehidupan yang mau saling berbagi, saling mendukung, dan saling menguatkan. Tapi karena kita boleh saling menguatkan, kita saling berbagi, memberikan apa yang kita punya, ya, ini boleh dimampukan untuk membangun, membeli tanah, membangun gereja, bahkan menutupi utang. Ini juga bahagian dari, ya, kesediaan kita mau kaya di hadapan Tuhan, berbagi dengan apa yang kita punya. Ketika kita mau saling mendukung, ketika kita mau saling menguatkan, ketika kita mau saling menopang, ketika kita mau saling berbagi,
maka untuk situasi sulit yang saat ini pun kita hadapi, pasti kita akan dimampukan untuk melewatinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, lewat firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk merenungkan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, mari menyelidiki diri kita. Mari melihat diri kita. Apakah ada sifat mementingkan diri sendiri, ataupun apakah ada sifat tamak dalam hidup kita? Ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Jikalau ada, kita temui. Saat ini, marilah kita berubah. Karena itu sangat membahayakan kehidupan kita, dan itu juga akan membahayakan kehidupan orang lain. Jauhkanlah ketamakan, jauhkanlah keserakahan, jauhkanlah kerakusan, jauhkanlah keegoisan. Lalu yang kedua, marilah menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama, sebagai tempat menggantungkan kehidupan kita. Jangan menjadi sama dengan orang kaya yang bodoh itu, yang menyimpan hartanya untuk sendiri dan bergantung kepada hartanya di dalam kehidupannya, sehingga semua itu menjadi sia-sia, karena hanya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan ketika kita meninggal, dan ketika dia meninggal, tidak berguna apa yang telah dia kumpulkannya. John Wesley dalam satu sikapnya mengenai uang, dia mengatakan, carilah uang, itu baik, carilah uang. Lalu yang kedua dikatakan, simpanlah sebanyak-banyaknya uang. Bukan artinya menyimpan, menimbunnya untuk diri sendiri. Artinya yang mau dikatakan, simpanlah sebanyak-banyak uangnya, engkau juga jangan menghambur-hamburkan uang, tapi gunakanlah itu dengan baik. Lalu yang ketiga, berikanlah sebanyak mungkin yang bisa engkau berikan untuk menolong orang lain. Itu adalah kaya di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, marilah menjadi pribadi yang peduli, yang penuh dengan rasa solidaritas, berempati, terlebih kepada orang-orang yang menderita ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika kita pernah dikecewakan untuk perbuatan baik yang kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah jemu-jemu. Suatu saat dia akan menghasilkan buah, dan suatu saat kita akan merasakan kebaikan, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dimampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Ingat, jangan tamak, jauhkan ketamakan, keserakahan, tapi mari saling berbagi, terlebih kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan jangan pernah jemu untuk melakukan kebaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang tamak, namun menjadi pribadi yang kaya di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk merenungkan dan menghidupi firman-Mu tersebut, sehingga kami mau menjadi pribadi yang saling mengasihi dan saling berbagi. Jagai, sertai, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam setiap perjalanan hidup mereka dalam berbagai keadaan yang mereka alami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang bersedih dan berduka Engkau pulihkan dan hiburkan, serta dalam setiap apa yang menjadi doa, harapan dan cita-cita, Engkau berikan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, bahkan apa yang menjadi kerinduan kami, serta segala situasi yang terjadi, situasi sulit yang kami hadapi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 691, ayat 1 dan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan. Pasahat mantu Yesus, saluhun nangoluki, rohanang pambahenaku,
si manjo jaku mangihut tu hati pasahan batu Yesus saluhuna diriki pasahan batu Yesus saluhuna moluki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Semoga kita tetap dijagai, disertai, dan diberkati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oras.